Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi di Women Channel Reaching Out to Public bersama saya Nazira Anindi. Kami akan memberikan sejumlah informasi yang menarik untuk Anda. Inilah UMN News. Informasi pertama kami awali dengan Rektor Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah telah melantik Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Farmasi, serta Fakultas Agama Islam. Diharapkan Dekan dan Wakil Dekan yang baru saja dilantik dapat bekerja sama untuk mengembangkan fakultas menjadi lebih baik. Rektor Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah telah melantik Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau FKIP, Fakultas Farmasi, dan Fakultas Agama Islam. Kegiatan ini dilaksanakan pada Jumat 6 Oktober 2023 di Aula Oka Usman Kampus Abdurrahman Shihab UMN Al-Wasliyah. Adapun Dekan dan Wakil Dekan yang dilantik yaitu Dr. Abdul Mujib MP.Mat sebagai Dekan FKIP, Dr. Anda Sukmawarti MPD sebagai Wakil Dekan 1 FKIP, Umar Darwis SE MPD sebagai Wakil Dekan 2 FKIP, Muhammad Zulkifli SPD MSI sebagai Wakil Dekan 3 FKIP, Apoteker Minda Sari Lubis S. Farm MSI sebagai Dekan Fakultas Farmasi, Apoteker Rafita Yuniarti SSI MKes sebagai Wakil Dekan 1 Fakultas Farmasi, dan Dr. Rahmadi Ali MPDI sebagai Dekan Fakultas Agama Islam. Rektor UMN Al-Wasliyah, Dr. Firmansyah MSI berharap nantinya Dekan dan Wakil Dekan yang telah dilantik dapat bekerja sama untuk mengembangkan setiap fakultas menjadi lebih baik. Selain itu, ia juga berpesan agar Dekan dan Wakil Dekan dapat berkontribusi menjadikan beberapa program studi di UMN Al-Wasliyah terakreditasi unggul. Dekan yang kita barusan lantik ini ada 3 fakultas, FKIP, Farmasi, dan Fakultas Agama Islam. Itu harapannya yang pertama, kawan-kawan yang baru dilantik mudah-mudahan bisa membawa fakultas masing-masing ke arah yang lebih baik, lebih maju, dan lebih dibanggakan. Salah satunya tentu akreditasi yang kita harapkan supaya bisa unggul. Pesan kita, ayo kita bekerja bersama, hanya bekerja bersama yang bisa membawa UMN Al-Wasliyah lebih baik. Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris Badan Pengurus Harian BPH UMN Al-Wasliyah. Dikatakan bahwa Dekan dan Wakil Dekan harus menjalin kolaborasi dengan semua pihak baik dari UMN Al-Wasliyah ataupun pihak luar. Kalau dari BPH, nggak lain nggak bukan harapannya itu agar mereka bisa memajukan UMN. Memajukan UMN, karena mereka itu adalah orang-orang terpilih, ya kan? Jadi mereka itu harus memiliki kemampuan dalam hal manajerialnya, kemudian juga harus memiliki skill untuk pengembangan masing-masing fakultasnya. Kemudian mereka itu juga harus bagaimana memiliki jaringan, baik secara internal maupun secara eksternal. Dan harapan kami juga agar memang dapat dunia akhiratnya, jadi semangat daripada pekerjaan itu dilaksanakan dengan niat ibadah, mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari UMN Al-Wasliyah, Nazira Anindi Rifki Kusuma, UMN Channel mengabarkan. Dalam rangka menindaklanjuti kerjasama, Fakultas Farmasi UMN Al-Wasliyah dan Himpunan Seminat Farmasi Rumah Sakit Indonesia Hisparsi Sumatera Utara mengadakan seminar dan pelatihan. Kegiatan kali ini mengangkat tema Application of Cost Analysis and Pharmaceutical Care in Hospital. Fakultas Farmasi Universitas Muslim Nusantara UMN Al-Wasliyah dan Himpunan Seminat Farmasi Rumah Sakit Indonesia Hisparsi Sumatera Utara mengadakan seminar dan pelatihan mengenai Application of Cost Analysis and Pharmaceutical Care in Hospital.
Kegiatan ini merupakan implementasi dari kerjasama yang sebelumnya telah dijalin antara kedua belah pihak. Seminar dan pelatihan dilaksanakan pada 7 dan 8 Oktober 2023 di Auditorium Udin Samsudin Jalaluddin Lubis, Kampus Syekh Haji Muhammad Yunus UMN Al-Wasliyah. Kegiatan ini menghadirkan 3 orang narasumber, yaitu Dr. Gigi Arianti Anaya MKM, yaitu Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes RI yang hadir secara daring, Apoteker Dr. Andes Ali Syamlan S.E. Mars, yang merupakan apoteker RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan apoteker Dr. Anda Citra Wilya Agus MKes, yaitu apoteker RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang, yang hadir secara langsung di auditorium. Peserta pada seminar dan pelatihan kali ini yaitu para apoteker rumah sakit yang ada di Sumatera Utara. Kegiatan ini adalah kegiatan implementasi kerjasama itu MOU antara Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah dengan PDIAI Sumut, dan MOA-nya itu antara Farmasi UMN Al-Wasliyah dengan Hisparsi. Jadi kegiatan ini itu mengundang narasumber yang luar biasa, itu dari Dirjen Tenaga Kesehatan Kemenkes RI, itu dihadiri secara daring, kemudian ada perwakilan dari PPIAI, kemudian ada narasumber dari rumah sakit. Nah, karena ini adalah seminar rumah sakit. Nah, apoteker yang hadir itu apoteker berasal dari rumah sakit, dan harapan kami nantinya itu untuk PSPPA UMN Al-Wasliyah juga akan menghasilkan lulusan yang dapat bekerja di rumah sakit. Acara dimulai dengan dilantiknya pengurus Hisparsi Sumatera Utara, di mana apoteker Dr. Anda Peri M. Pham terpilih sebagai Ketua Hisparsi Sumatera Utara periode 2023-2027. Ia mengatakan nantinya Hisparsi akan terus membuat program yang dapat meningkatkan kompetensi apoteker rumah sakit, seperti seminar dan pelatihan yang dilaksanakan kali ini. Ke depannya program-program untuk meningkatkan kompetensi teman-teman apoteker yang di rumah sakit. Karena kita punya kewajiban untuk melaksanakan farmasi klinis, pengelolaan perbekalan farmasi di rumah sakit. Jadi kan tuntutannya sesuai dengan peraturan, dengan standar pelayanan farmasi, makanya Hisparsi akan membantu teman-teman di rumah sakit. Ketua Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia IAI Sumatera Utara, Apoteker Dr. Andes Agustam MKes berharap agar pengurus yang telah dilantik dapat bekerja sama untuk mengembangkan Hisparsi. Ia juga menyebutkan bahwa seminar dan pelatihan yang dilaksanakan kali ini sangat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan apoteker rumah sakit, terutama mengenai unit cost. Ini kan menyangkut masalah rencana pembiayaan di rumah sakit, itu kan perlu. Selama ini mungkin dalam hal pembiayaan ini kan mungkin kawan-kawan di rumah sakit kurang matang dalam mengimplementasi atau aplikasinya. Jadi perlu adanya aplikasi ini untuk supaya teman-teman rumah sakit bisa bekerja dengan lebih baik ke depannya. Pengurus kali ini saya berharap banyak karena ini sangat luas mengadop teman-teman dari kabupaten kota yang ada. Jadi bukan mutlak dari pengurus Hisparsi ini walaupun dia berdomisili di Kota Medan, bukan harus kota Medan aja. Dan tadi saya banyak pengurus dari daerah lain, Tebing, Asahan dan lain, Simalungun pun ada. Ini cukup bagus untuk menjaga hubungan kinerja yang baik terhadap sesama anggota Hisparsi. Karena Hisparsi ini kan seluruh Sumatera Utara ada. Mereka semua yang dilantik ini bisa menjaga kekompakan, menjaga bagaimana mengayomi teman-teman yang tidak pengurus supaya agar bisa rumah sakit itu bisa terbantu dalam hal untuk proses pengembangannya dari segi sumber daya manusianya. Apoteker Dr. Andes Ali Syamlan S.E. Mars, yang merupakan apoteker di RSUD Dr. Sutomo Surabaya sekaligus narasumber pada seminar kali ini, menjelaskan tentang analisis biaya kesehatan berbasis unit cost dengan metode Activity Based Costing atau ABC dan penerapannya di bidang kefarmasian rumah sakit. Dijelaskan bahwa tarif rumah sakit merupakan nilai dari tindakan pelayanan kesehatan yang ditetapkan dalam ukuran uang. Rumah sakit perlu menetapkan tarif secara cermat agar dapat membiayai ulang.
rumah sakit perlu menetapkan tarif secara cermat agar dapat membiayai operasionalnya dan pengembangannya tanpa meninggalkan misinya untuk pelayanan publik. Penetapan tarif perlu dilakukan untuk pemulihan biaya, subsidi silang, serta meningkatkan akses dan mutu pelayanan. Salah satu cara untuk menetapkan tarif rumah sakit yaitu menggunakan metode Activity Based Costing atau ABC. ABC sangat bermanfaat dalam kondisi diversitas produk tinggi dan akurasi informasi biaya sangat urgent. Metode Activity Based Costing itu suatu metode akuntansi dalam menentukan harga unit cost suatu produk atau jasa ya, yang bisa juga diterapkan pada teman-teman farmasi. Di antaranya di instalasi farmasi itu ada unit namanya unit produksi, di mana dia menyediakan sediaan produksi barang-barang farmasi untuk kepentingan rumah sakit, untuk handling kemoterapi, atau tempat-tempat lain yang bisa diproduksi di farmasi. Jadi kalau pada ABC ini atau Activity Based Costing ini lebih menekankan kepada aktivitas. Jadi biaya itu dikelompok-kelompokkan, digolong-golongkan begitu. Setiap penggolongan tadi aktivitasnya apa yang dilakukan. Nanti itu bisa dihitung lebih rinci sehingga manajemen itu bisa pasti lebih tahu berapa sebetulnya biaya atau unit cost dari suatu produk atau jasa. Beberapa rumah sakit sudah mulai menghitung. Kami yang di Surabaya coba akan mulai menghitung karena beberapa teman di rumah sakit dengan situasi harga persaingan rumah sakit, pelayanan dan sebagainya itu, maka unit cost itu merupakan salah satu yang terpenting ya untuk rumah sakit itu bisa bertahan di dalam menetapkan tarif pelayanannya. Dari UMN Al-Wasliyah, Nazira Anindi Rifki Kusuma, UMN Channel, mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Saya Nazira Anindi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.